Denpasar dari SMP Negeri 13 Denpasar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini marilah kita berdoa agar apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Untuk itu Bapak Ibu kami persilakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai seorang pendidik, tentunya kita tidak hanya menciptakan pembelajaran yang kondusif saja atau menyebarkan pengetahuan kepada anak didik kita, tetapi kita tentunya akan menuntun anak-anak menuju karakter mereka yang lebih baik dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka, khususnya agar nilai-nilai kebajikan yang mereka tumbuhkan itu benar-benar termotivasi dari dalam diri mereka masing-masing. Untuk itulah pada kesempatan ini diseminasi tentang budaya positif akan dipaparkan lebih lanjut dan lebih rinci oleh Ibu Nurul Ekawati. Kepada Ibu Nurul Ekawati, kami persilakan. Mohon maaf Ibu Nurul, suaranya belum terdengar jelas. Ya, sudah. Terima kasih kepada Ibu Nari selaku moderator kita di malam hari ini. Kegiatan kita pada malam hari ini adalah sebuah bincang-bincang terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Kita di sini bukan sebagai saling memberitahu ya, saling menggurui. Kami di sini sebagai orang-orang atau guru yang peduli terhadap pendidikan, dan kita mencoba menyamakan misi kita ke depannya. Baik, kita mulai ya pada malam hari ini. Next slide, Miss. Ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Ibu Nurul, saya CGP Angkatan 11 Kota Denpasar, dan saat ini saya bertugas di SMP Negeri 13 Denpasar. Baik, sebelum memulai acara ini, dimohon semua partisipan untuk kegiatan hari ini membuka kamera untuk melakukan senyum bersama selama 30 detik. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu di malam hari ini selama 30 detik. Terima kasih semuanya. Boleh saya mengajukan pertanyaan ya? Kenapa kita memulai kegiatan di malam hari ini dengan senyum selama 30 detik? Berbagi senyum selama 30 detik. Jadi senyum itu adalah sebuah vibrasi yang positif ya. Jadi dengan senyum, orang yang tadinya marah menjadi reda, orang yang tadinya jengkel menjadi cooling down gitu. Jadi sesuai dengan kegiatan kita malam hari ini adalah budaya positif. Oke. Nah, kita akan sepakati kegiatan forum kita di malam hari ini. Yang pertama, bagi para peserta dimohon untuk menonaktifkan speakernya. Kemudian rekaman cukup dari pihak moderator saja. Kemudian jika ingin mengajukan pertanyaan, saran ataupun usul dipersilakan meraise hand melalui layar Anda. Kegiatan ini kita lakukan bersama-sama on time dan full time. Dan yang terakhir kita akan selalu menjaga rasa hormat dan saling menghargai kepada sesama peserta setiap pendapat ataupun pertanyaan yang diajukan. Oke.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep yang pada malam hari ini kita akan bicarakan bersama. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Di slide berikutnya, disiplin positif yang kita pelajarin. Halo, Ibu Nari, slide-nya. Apakah ada masalah? Baik, Bu Nurul, mohon maaf, ini sebentar saya ada sedikit masalah. Oke. Ya, baik, terima kasih Ibu Nari. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Jadi, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih mengarah ke disiplin diri untuk dapat mengontrol segala tindakan yang dilakukan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dari luar, misalnya pujian ataupun hukuman yang nanti dia dapatkan dari guru ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu nilai kebajikan yang kita sudah kenal semua dan juga Bapak Ibu semua pasti tidak asing lagi adalah profil pelajar Pancasila, di mana yang kita tahu adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, keenam kreatif, kemudian bernalar kritis. Apa ya implementasi dari 6 karakter profil pelajar Pancasila ini yang kita bisa terapkan di sekolah kita? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita terapkan dalam kegiatan doa bersama atau dalam sekolah kita di Bali, itu kita kenal dengan Trisandia bersama, untuk menanamkan nilai ketuhanan dan keimanan kita kepada anak-anak setiap harinya. Kemudian di selesai kegiatan pembelajaran, kita ajak anak-anak juga untuk lakukan doa bersama. Kemudian selain itu perayaan agama bersama, seperti kalau di dalam sekolah kita di Bali, ini mohon maaf kita punya satu teman atau rekan yang dari luar Bali, guys. Selamat Bu Lilis, guys. Ini kita bicara untuk di Bali, Bu Lilis, guys. Yang untuk di Bali itu kita ada Trisandya namanya. Baik di awal maupun di akhir pembelajaran, kemudian ada persembahyangan bersama, kemudian kita berikan dia pesantren kilat atau yang kita kenal kalau di Bali itu adalah pesraman kilat, kemudian saling mengucapkan selamat hari raya, saling mengucapkan salam. Itu adalah nilai-nilai yang tampak untuk profil beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, profil kedua adalah mandiri. Apa yang kita bisa berikan atau yang bisa kita lakukan, yang kita bisa nilai dari anak kita ketika dia memiliki nilai mandiri? Pertama adalah mau mengerjakan tugas, disiplin,
dalam semua tugas yang diberikan oleh guru maupun ada ataupun tidak di kelas. Kadang ada siswa kita ketika ada guru dia tertib belajar, kemudian ketika gurunya tidak masuk, dia akan bermain-main. Nah, ketika dia tidak ada guru dia bermain-main, berarti konsep mandirinya belum terbentuk dengan sempurna. Tugas kita menebalkan ini semua. Okay? Kemudian berkebinekaan global, kita bisa dapat lihat mereka ketika mereka bermain, berkelompok, ataupun membuat tugas dengan tidak memilih temannya dari suku, dari agama, dari ras, ataupun dari suatu sosial ekonomi keluarga. Dia mampu bekerja sama dalam kelompoknya, apapun latar belakang teman-temannya dalam kelompok tersebut. Kemudian untuk di bergotong royong, kita bisa lihat ketika dia melakukan kerja bakti bersama di sekolah. Kebetulan di sekolah kita ada Jumat bersih dan Jumat sehat. Bagaimana sekelas itu berkolaborasi untuk memilah sampah di kelas, baik yang sampah plastik maupun sampah organik dan juga sampah kertas, sesuai dengan wadahnya masing-masing. Menjaga kebersihan kelas bersama, karena kebersihan kelas itu bukan tanggung jawab dari piket saja. Itu adalah berbentuk gotong royong siswa yang telah tumbuh dan kita lakukan sehari-hari. Nah, untuk di karakter kreatif, apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang bisa kita tampakkan dari kita adalah bagaimana dia menemukan ide-ide penyelesaian masalah untuk setiap proyek-proyek yang diberikan oleh gurunya, baik di profil proyek P5 ataupun di proyek mapel individu mapelnya. Bagaimana dia menyelesaikan tugasnya, bagaimana dia mengkoordinir tugasnya dengan tidak mengganggu tugas atau hobi dia yang lain. Nah, yang terakhir adalah bernalar kritis. Kita bisa lihat ketika siswa kita minta untuk presentasi di setiap proyek B5 itu, bagaimana dia menyampaikan pendapat dia, bagaimana dia memberikan sanggahan terhadap kontra dari kelompok yang lain. Nah, ini adalah budaya positif atau nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan dan kita tebalkan terus-menerus di siswa kita masing-masing. Oke. Selanjutnya, topik kedua kita adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jadi, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi pertama dan kedua itu faktornya dari eksternal. Ketika faktor eksternal itu tidak ada, bisa jadi budaya positif yang melekat pada si anak itu tidak tampak lagi. Misal, anak itu rajin membuat tugas hanya untuk tidak dimarahin gurunya, menghindari hukuman dari gurunya. Anak itu membuat tugas atau piket dengan rajin supaya tidak dihukum. Itu berarti motivasinya bukan dari dalam dirinya, tapi dari eksternal untuk menghindari hukuman itu. Datang pagi saat upacara bendera supaya tidak dibariskan dalam barisan istimewa siswa yang terlambat. Itu masih menjadi faktor, beberapa siswa kita adalah faktor internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya dari guru. Ketika, baik anak-anak, ketika kamu bisa menjawab, ibu berikan hadiah sebuah biskuit. Mereka mau menjawab dengan antusias, mereka mau belajar dengan semangat. Itu masih berarti disiplin positifnya atau kemandirian belajarnya masih berharap dari faktor eksternal. Nah, ketika semua dua faktornya tidak ada, atau pengaruh dari luar tidak ada, maka motivasi dia untuk melakukan kebaikan, motivasi mereka untuk melakukan disiplin positif juga akan menurun. Nah, tugas kita adalah menebalkan bagaimana perilaku positif itu emang berasal dari unsur intrinsik mereka sendiri. Jadi keinginan mereka untuk menjadi orang yang tertentu lebih baik. Misalnya, saya harus pintar, saya harus rajin belajar matematika, karena saya menjadi seorang arsitek. Itu motivasi dalam dirinya sendiri. Saya harus jago di sains, saya harus bagus menggambar, karena saya menjadi seorang seniman. Itu motivasi dalam dirinya sendiri. Tugas kita menebalkan ini supaya mereka
melakukan kebaikan-kebaikan itu, melakukan nilai-nilai positif itu berdasarkan dari dalam dirinya sendiri. Karena motivasi dari diri itu tidak akan hilang karena itu terbawa dalam dirinya. Nah, berikutnya yang ada dalam budaya positif adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Kita bisa mulai dengan pertanyaan pemantik. Kalian pingin kelasnya seperti apa sih anak-anak? Kalian pingin belajarnya seperti apa? Bagaimana jika terjadi pelanggaran? Bagaimana jika temanmu tidak melakukan itu? Kita bisa sepakati bersama sama anak-anak. Nah, yang berikutnya, keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami serta diterapkan oleh lingkungan sekolah. Bukan berarti misalnya siswa tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu kalimat peraturan kelas. Jadi ketika kita memberikan keyakinan bahwa saya yakin bahwa dengan kelas yang bersih, maka saya belajar dengan lebih nyaman. Nah, itu keyakinan kelas. Jika dia meyakini sesuatu itu lebih baik, maka dia melakukan dengan senang hati dari dalam dirinya sendiri. Kalau dengan peraturan, dia terpaksa. Itu untuk menghindari yang tadi lihat maksudnya menghindari hukuman. Ketika dia melakukannya sebagai keyakinan, sesuatu yang dia yakini bahwa itu akan lebih baik dari dia, maka dia akan lakukan dengan faktor intrinsiknya, dorongan dari dalam dirinya. Nah, berikutnya ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak ada lagi larangan, dilarang buang sampah di kelas, dilarang makan di kelas. Kata-kata itu kita sedapat mungkin kita hilangkan menjadi kalimat-kalimat yang positif sesuai dengan keyakinan mereka. Kemudian saling menghargai, saling peduli, itulah kalimat-kalimat keyakinan kelas yang bisa kita buat bersama siswa berdasarkan hasil diskusi kita sebagai guru dengan siswa itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita ice breaking sejenak. Jadi setelah kita mempelajari tentang keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi diri dalam melakukan hal, saya yakin kita punya gambaran untuk sekolah kita ke depannya seperti apa. Nah, ice breaking di sini kita akan membuat cerita berantai, ya, di mana dari kita memulai angan-angan atau harapan ke depannya sekolah kita nanti muridnya seperti apa. Misalnya di saya, sekolah yang positif adalah siswanya selalu saling menghormati dan menghargai perbedaan antara satu dan yang lainnya. Kemudian disambung misalnya dengan Ibu Nari, apa yang dia inginkan sekolah positif itu. Jadi kita akan membuatkan satu gambaran yang begitu besar tentang sekolah masa depan yang kita harapkan. Bersiap, nggih? Nanti setelah Bu Nari bisa dipilih salah satu teman yang lain untuk melanjutkan cerita bersambung kita. Baik, kita mulai nggih Bapak Ibu? Siap nggih? Di sekolah yang positif, semua siswa saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Mereka selalu tersenyum dan menyapa guru serta teman-temannya setiap pergi ataupun setiap berpapasan dengan penuh rahmah. Bisa dilanjutkan dengan Ibu Nari? Baik, terima kasih Bu Nurul. Sekolah impian saya adalah mewujudkan anak-anak peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan ke Pak Nengah Swete. Dah. Di mana munculkan ini? Dipa, dipanggil ini namanya. Memunculkan udah ya. Mulai video.
Udah kelihatan nih. Tadi anunya di mana nih? Biar kelihatan petunjuknya. Oh, nih. Oh. Di sini ada. Hijau kecap nih, kecap. Ini. Hijau kecap. Di sini aja. Oh, nih. Mana nih? Kan enggak mau dia. Kenapa enggak mau ya? Sudah Bapak. Ya, terlihat Bapak. Sudah Silakan. terlihat Bapak. Baik, dari Tiang sendiri, sekolah yang diciptakan adalah sekolah yang peserta didiknya memiliki suatu pemikiran yang lebih maju, ingin adanya kemajuan untuk dilanjutkan gitu. Baik, terima kasih. Bisa ditunjuk satu teman lagi Bapak untuk memberikan visi tentang siswanya. Dengan Pak Gede Widiade. Pak Gede Widigada tidak bergabung di malam hari ini Bapak. Lanjut Pak Agus Serta. Mohon maaf Bapak, tidak ada juga Bapak Agus Serta bergabung di kita pada malam hari ini. Mungkin saya coba dengan Ibu Lilis Rahmawati. Ini teman kita dari luar ya, dari seberang. Ibu Lilis, bisa on cam Ibu? Halo Bu Nurul. Terima kasih untuk kesediaannya bergabung Iya. Ibu. Salam kenal Iya, dari kami di terima Bali. Ya, terima kasih. Maaf nih suaranya ini lagi serak, lagi sakit. Terima kasih paparannya sungguh sangat menarik ya mengenai di sekolah. Ini dibahas itu sangat bermanfaat di sekolah bagi kami para guru, terutama dalam memotivasi siswa sikap dan berperilaku di kelas ya atau di sekolah. Misalnya tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Nurul itu mengenai sikap-sikap peserta didik yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, misalnya di salah satu profil itu ada dimensinya itu ada beriman dan bertakwa. Gitu. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas, misalkan di dalam budaya positif itu, misalkan dari dimensi yang lain, misalkan hal-hal atau sikap-sikap yang sesuai dengan profil Pancasila. Nah, di dalam menerapkan budaya positif itu kita tidak menyatakan dengan kata-kata negatif ya, untuk memunculkan suatu perilaku yang baik. Nah, tadi juga saya sepemikiran dengan Ibu Nurul ya, dalam menerapkan disiplin positif itu harus ada sikap dari dalam diri ya, dari dalam diri. Itu sangat susah sekali diterapkan dalam diri. Kebanyakan anak-anak masih ada embel-embelnya itu dari luar. Kalau di saya itu kan kalau misalkan ada yang kurang melanggar konsekuensi itu ada konsekuensinya dengan poin negatif ya. Nah, anak itu masih kalau mau bertindak sesuatu itu kita mau nambah poin positifnya gitu. Nah, itu masih juga itu kan masih ada di MLM-nya juga pengen poin positifnya gitu ya. Nah, kalau ini juga nanti termasuk pertanyaan juga nih nanti buat Ibu Nurul. Nah, bagaimana menumbuhkan sikap dari dalam diri itu yang sebenarnya tugas kita para guru gitu ya. Ya, intinya disiplin positif itu harus diterapkan, harus
ada kesadaran dari dalam diri untuk berperilaku baik sesuai dengan profil Pancasila. Mungkin itu sekian dulu sementara. Ya, sekian. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu, luar biasa sekali ya harapan Ibu untuk siswa-siswa ke depannya bagaimana agar dia memiliki budaya positif atau disiplin positifnya dari dalam dirinya. Tidak lagi ada embel-embel dari faktor eksternal lainnya. Oke, Ibu, terima kasih. Bisa dilanjut mungkin dengan Bapak Adi Upadana. Bisa, Pak? Bagaimana melanjutkan cerita tentang siswanya di masa depan yang diharapkan. Baik, terima kasih Bu Nurul atas Oke. kesempatannya. Teman-teman, kita beruntung pada malam hari ini dibarengi dengan Bapak Adi Upadana. Beliau adalah CGP hebat dari Kabupaten Karangasem, betul Pak ya? Di angkatan berapa Bapak? Kalau saya di angkatan 4 kemarin. 4, gitu. Beliau juga seorang pengajar praktek. Jadi kita perlu banyak belajar dari beliau ini ya. Oke Bapak, silahkan. Si pengantar begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Kalau dari saya pribadi sih, saya berharap siswa saya ke depan itu mampu mewujudkan jargon slogan sekolah ya tuh yang ada di Karangasem seperti itu, yaitu bisa bersahabat, sportif, dan bisa berprestasi seperti itu, Bu. Nah, mungkin itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga kita semua dapat mewujudkan visi misi sekolah kita masing-masing dengan berkolaborasi dan berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan ice breaking-nya, nggih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua punya visi terbaik bagaimana mewujudkan siswa kita untuk mempersiapkan masa depan siswa kita, mendidik mahasiswa kita sesuai kodrat zamannya dan kodrat alamnya masing-masing. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika seorang siswa itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan selama ini kepada mereka atau melanggar ketertiban sekolah, itu pada dasarnya ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, mari kita akan belajar dari sebuah kasus dari Ibu Zulaika. Kita belajar bersama, ya. Ibu Zulaika adalah guru wali kelas 9H yang saat ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Tommy. Beberapa teman Tommy mengeluhkan bahwa Tommy sering sekali meminta bekal makanan yang dibawa oleh teman-temannya di saat makan siang secara paksa. Jika Anda atau Bapak Ibu berada di posisi Ibu Zulaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira motivasi Tommy melakukan hal itu apa saja nggih? Mungkin bisa kita sharing pendapat. Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Kira-kira dalam kasus Ibu Zulaika ini, kira-kira Tommy kenapa ya selalu mengambil paksa makan siang teman-temannya? Mungkin bisa dengan Miss Emmy. Baik, selamat malam Bu Nurul, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Miss Emmy. Nggih, baik, saya akan mencoba memberikan pendapat saya tentang studi kasus yang Bu Nurul sampaikan tadi. Menurut saya, kalau Tommy mengambil dengan paksa itu berarti dia memang lapar gitu ya, dia lapar dan mungkin dia tidak punya makanan ataupun tidak punya bekal untuk dia beli makanan. Jadi mungkin di sini kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari si Tommy ini adalah
survival gitu ya, bertahan hidup. Jadi dia harus bertahan hidup gitu intinya seperti ini untuk biar bisa lanjut. Jadi dengan cara ya seperti itu memaksa Memaksa. mengambil dari temannya ya. Gitu Baik. menurut saya. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin menambahkan pendapatnya. Kira-kira dalam sudut pandang Bapak Ibu, Tommy kenapa ya melakukan itu berulang kali pada temannya? Ada mungkin yang bisa raise hand di sini? Oke, Bapak Ibu bisa jadi apa yang menurut pendapat Bapak Ibu nih, kenapa ya Tommy ini gitu? Jika Ibu ada di posisi Ibu Zulaikah. Oke, mungkin rekan kita yang dari SMP Negeri 5 Denpasar, Ibu Kadek Sriasih bisa memberikan pendapatnya. Kira-kira jika ada murid seperti itu, kenapa ya dia menurut Ibu? Baik, selamat malam Bu Nurul dan Malam, rekan-rekan Ibu. kalian yang ada di Zoom meeting ini. Ya. Baik, saya ingin sedikit turun pendapat untuk studi kasus tentang Tommy ya. Tommy yang seringkali meminta bekal. Mungkin dari sini, benar tadi yang disampaikan Bu Emi adalah di kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi itu di bertahan hidup ya. Jadi dia berusaha untuk bisa bertahan mungkin dengan cara meminta dari temannya, mungkin kan dari dia sendiri, mungkin salah satunya mungkin dia tidak dibekali oleh orang tuanya, mungkin kita bisa perlahan mendekati Tommy ini, menanyakan secara halus ya, atau melakukan pendekatan secara persuasif, apa ya kira-kira yang menyebabkan kenapa dia melakukan hal itu secara berulang kali. Mungkin kalau temannya sampai menyampaikan kepada kita atau mengeluhkan, berarti kan dilakukan lebih dari sekali. Mungkin di sini kita dekat apakah mungkin dari orang tuanya tidak memberi dia bekal, atau mungkin baik itu berupa uang ataupun berupa makanan. Mungkin kalau kita telaah lagi, kenapa orang tuanya bisa tidak memberikan bekal kan gitu ya. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan apakah memang secara ekonomis tidak ada, kemudian apakah dari orang tuanya juga kadang-kadang kan orang tuanya terlalu sibuk, atau tetapi kalau terlalu sibuk harusnya ada bekal berupa uang. Di sini mungkin selain bertahan hidup, mungkin kasih sayang mungkin yang kurang mungkin dia dapatkan di sana dari orang tuanya. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu ada rekan lain yang mau menambahkan. Terima kasih. Selamat malam, Bu Nurul. Oke, terima kasih Bu Kadek Sriasih. Pendapatnya bagus dengan pemaparan yang lugas sekali ya. Kita mungkin sebagai ibu juga sebagai orang tua di sini ya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan studi kasus kita kali ini pendapatnya. Bisa urun pendapat di sini mungkin bersama-sama. Kira-kira jika kita ada di posisi guru atau wali kelas sebagai Ibu Sulaika, anak ini selalu memaksa meminta makanan teman-temannya. Mungkin dengan Ibu Makrifah. Menurut Ibu Makrifah, kenapa ya si Tommy selalu meminta makanan dengan paksa kepada teman-teman sekelasnya? Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul. Apakah suara saya terdengar? Terdengar cukup jelas Ibu Makrifah. Saya izin untuk off cam ya Bu Nurul ya. Jadi menurut saya ya apa yang dilakukan oleh Tommy ini adalah sebuah bentuk ingin mendapatkan perhatian dari temannya kalau menurut saya, karena di balik dari sikap siswa mungkin yang terlihat sering sekali meminta bekal dan lain sebagainya dan sering mengganggu temannya mungkin. Saya melihat di sisi lain bahwa dia ingin diajak begitu. Secara positifnya saya berpikiran seperti itu, dia ingin diajak, oh begini loh, saya membutuhkan ini, maka
teman-teman saya perlu peka begitu. Dan sebagai guru pun Ibu Zulaikha di sini menurut saya beliau bisa pertama dengan cara konseling ataupun dengan cara pendekatan secara persuasif kepada Tommy ini dengan mengatakan bahwa apapun yang ingin dilakukan oleh Tommy seperti ingin meminta bekal kepada temannya dengan cara memaksa itu bukanlah satu hal yang bijak untuk dilakukan jika ingin berteman. Namun jika Tommy memang memiliki keinginan seperti ingin berteman dan sebagainya bisa menggunakan dengan cara yang baik dan teman Tommy pun akan memakluminya dan merasa bahwa oh iya ada teman saya yang memang ingin berteman, kemudian ada teman saya yang membutuhkan makanan dan lain sebagainya. Pasti ada secara naluriah dari temannya itu sendiri akan berbagi. Seperti itu menurut saya, Bu Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih urun pendapatnya Bu Marifah. Nah, bagaimana Bapak Ibu dari 3 itu ada kesamaan ya dari pendapat Bapak Ibu adalah yaitu bertahan hidup dan kasih sayang. Mari kita analisis bersama-sama untuk kasus Tommy. Next slide. Oke, alasan yang pertama itu tadi ya, Tommy lapar di sekolah dan pada kenyataannya orang tuanya tidak membawakannya bekal, baik berupa uang ataupun makanan. Nah, faktor di mana orang tuanya tidak membawakan bekal ini kita perlu telusuri lagi. Entah karena keberadaan ekonomi, entah karena alasan sibuk, entah lupa, entah Tommy yang terburu-buru sehingga lupa meminta hal itu kepada teman-temannya. Jadi, Bapak Ibu, makan siang itu adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Ini yang sedang dipenuhi oleh Tommy. Karena dia mungkin tidak membawa uang, tidak membawa bekal, dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya berupa makanan itu atau makan siang dengan cara meminta makanan teman-temannya secara paksa. Jadi yang Tommy lakukan pada saat ini adalah memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Bisa jadi itu alasan dia melakukannya. Next slide. Nah, berikutnya Tommy bisa jadi merasa senang ketika dia mendapat perhatian teman-temannya. Apa yang dilakukan oleh Tommy ini pasti membuat teman-temannya merasa jengkel atau tidak nyaman sehingga mengadukan hal itu kepada wali kelasnya. Dalam hal ini Ibu Zulaikha itu. Nah, gurunya kemudian memberitahu atau melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya. Sehingga dengan seperti ini, Tommy merasa dia diperhatikan. Kebutuhan dasar dia asal akan kasih sayang dan rasa penerimaan itu terpenuhi dengan cara seperti ini. Bisa jadi ini alasan kedua Tommy untuk melakukan tindakan itu. Dari satu tindakan, kita bisa menemukan 2 alasan berbeda yang kemungkinan bisa dipakai alasan buat Tommy. Nah, alasan yang ketiga itu dia merasa senang ketika teman-temannya takut dan menuruti apa yang diinginkan Tommy. Padahal mungkin sebetulnya Tommy punya cukup uang untuk membeli makanan di kantin atau dia memang dibawakan bekal oleh orang tuanya. Hanya saja kebutuhan dia yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kekuasaan. Dengan merasa ditakuti oleh teman, di mana teman-temannya mengikuti kemauannya dia untuk memberikan bekal makan siangnya kepada Tommy, dia merasa dia lebih berkuasa dari teman-temannya. Kebutuhan ini yang sedang dipenuhi oleh Tommy untuk satu tindakan dia ini. Jadi kita sudah menemukan 3 alasan berbeda. Nah, alasan berikutnya, dia bisa mungkin merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena sering sekali membelikan bekal yang sama, itu lagi, dia merasa bosan makan ini terus, pengen nyobain makanan yang dibawakan oleh teman. Si A mungkin membawa nugget, si B mungkin membawa spaghetti, atau mungkin ayam goreng terus, mungkin dia bosan. Jadi dia ingin menemukan kebebasan dalam menikmati makanan itu. Sehingga muncullah ide dia untuk meminta makanan itu dari teman-temannya. Jadi yang ingin dipenuhi Tommy bisa jadi adalah
rasa kebebasan dia untuk menikmati berbagai makanan meskipun melalui dari teman-temannya itu. Nah, berikutnya alasan kelima Tommy, dia bisa melakukannya karena iseng dan sangat menikmati ekspresi teman-temannya yang merasa jengkel, teman-temannya yang merasa kesal dengan sikap dia ketika diambil. Bagi Tommy, mungkin itu sesuatu yang lucu gitu loh. Ekspresi teman-temannya yang kesal, yang dongkol, yang jengkel, itu mungkin buat dia suatu kesenangan gitu. Maka yang berusaha dipenuhi oleh Tommy saat ini atas perilaku dia adalah faktor kesenangan. Jadi Bapak Ibu, dari satu buah tindakan yang dilakukan Tommy dengan meminta bekal makan siang dari teman-teman secara paksa, ada 5 kemungkinan untuk alasan dia. Jadi kita nggak bisa memvonis satu anak itu pasti kamu nakal, pasti kamu seolah meningkatkan jiwa premanisme, pemalakan dan sebagainya. Belum tentu ya. Bisa jadi kita perlu telusuri. Inilah fungsi kita untuk melakukan pendekatan persuasif. Kita cari tahu alasan dia. Jadi dari satu tindakan ini bisa memunculkan 5 alasan berbeda dengan pelaku yang sama, dengan tindakan yang sama. Ada 5 alasan berbeda di balik itu semua yang patut kita dekati, patut kita pelajari, dan kita berikan solusinya. Demikian Bapak Ibu. Nah, materi berikutnya yang kita bicarakan adalah posisi kontrol restitusi. Nah, dalam hal ini ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru terhadap siswa. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Apa perbedaannya? Mari kita lihat di tampilan berikut ini. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, ketika guru menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti, berarti dia sedang melakukan posisi dia sebagai penghukum terhadap siswanya. Kemudian ketika guru seperti tadi ya kasus Tommy misalnya, kamu nakal Tommy, kamu nggak boleh seperti itu. Tanpa kita bertanya, apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu nggak boleh merebut makanan teman-teman. Kalau kamu lapar, kamu harus menyediakan makananmu sendiri. Itu berarti kita memberikan posisi kita sebagai penghukum kepada siswa kita, kepada si Tommy tadi. Kemudian posisi kedua adalah pembuat rasa bersalah dengan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu Tommy. Ibu kecewa kenapa Tommy bisa melakukan tindakan itu. Sehingga muncul rasa bersalah pada diri anak. Nah, posisi Ibu Sulek guru di sini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan kalimat seperti itu, dia merasa, oh iya, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah membuat guru saya kecewa. Nah, itu yang ada dalam pikiran anak-anak. Nah, kemudian ketika kita berubah menjadi teman, apa yang kita bisa lakukan padanya? Sebagai teman ya, kalau kita posisi kontrol sebagai teman, apa yang bisa lakukan untuk kasus Tommy? Pertama, kita bicara dengan dia. Kita tanyakan alasannya. Ih, kenapa sih kamu seperti itu? Apakah kamu lapar? Kalau kamu lapar, ibu punya kok makanan buat kamu. Tanyakan, kita bicara seolahnya kita teman bagi dia. Tidak lagi dengan bicara menghardik, dengan nada tinggi. Kita bicara kita teman. Kenapa sih kamu seperti itu? Kenapa sih kamu minta-minta? Dengan begitu dia mungkin lebih leluasa menceritakan masalah dia kepada kita. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Kita bisa mengatakan pada dia, Tommy, ada nggak peraturan yang kamu langgar ketika kamu melakukan itu? Ada nggak keyakinan kelas yang kamu tidak tepati ketika melakukan itu? Misalnya, aku yakin bahwa kita harus saling menghargai dengan teman. Ketika kamu melakukan itu, kamu melanggar nggak? Ya, itu kita sebagai pemantau di sini. Nah, kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kita bisa mengajukan berbagai pertanyaan.
Ibu tahu kamu lapar, seperti itu. Apakah kamu tidak membawa bekal? Apakah kamu tidak membawa cukup uang? Apakah kamu lupa meminta bekal kepada orang tuamu? Jadi kita tidak di sini tidak sebagai posisi penghukum ya, tidak menyatakan kamu bersalah, apa yang dilakukan tidak benar, tapi lebih pada mencari solusi bersama dari permasalahan yang dihadapi Tommy. Itu contoh satunya. Atau dengan hasil yang lain, misalnya kamu tidak, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa Ibu bantu agar kamu tidak melakukan kesalahan berulang-ulang. Nah, itu sebagai manajer. Jadi si anak yang berupaya untuk membuat dia tidak melakukan kesalahan yang sama-sama lagi, dan guru hanya sebagai manajer memantau saja. Jadi ini adalah perbedaan yang cukup apa ya? Nah, cukup bisa terlihat jelas, tapi seringkali kita ada di posisi penghukum, menghardik. Itu manusiawi ya Bapak Ibunya. Mungkin kita melakukannya karena capek dan sebagainya. Tapi sebagai seorang guru harusnya kita ada di posisi pengontrol. Oke. Baik, Ibu. Nah, posisi yang terbaik itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Di antara kelimanya tadi, ya, jadi menggunakan posisi manajer, memberikan solusi, menanyakan permasalahannya kepada siswa. Next slide, Ibu Nari. Jadi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu kepada siswanya. Posisi manajernya juga menjadikan mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri mengatur, manage apa yang harus dia lakukan sehingga tercipta identitas yang positif pada diri siswa itu sendiri. Jadi anak itu tidak selalu dicap nakal, si pembuat onar dan sebagainya. Melalui posisi manajer, kita akan mengubah nilai negatif yang tercipta pada siswa menjadi nilai positif. Kita tanyakan dulu masalahnya kenapa, kita carikan solusinya bersama, dan kita tekankan pada dia bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan itu sangat manusiawi. Jadi tugas kita bukan lagi menanyakan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi posisi manajer adalah mencari solusi. Apa yang bisa dilakukan bersama untuk pemecahan masalahnya itu. Nah, baik, kita ada di slide berikutnya adalah segitiga restitusi. Bagaimana melakukan posisi-posisi manajer itu dalam kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita lakukan di menstabilkan identitas adalah kita lakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya ketika kita mengambil pembelajaran, kita akan menggeser identitas siswa ke arah dari identitas gagal menjadi ke arah identitas sukses. Dari identitas yang bermasalah menjadi yang negatif menjadi identitas yang positif pada diri siswa itu sendiri. Bagaimana atau langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas siswa yang telah berbuat kesalahan? Yang pertama, kita tekankan pada siswa bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna, dan kita semua termasuk Bapak, Ibu guru pernah melakukan kesalahan. Di sini kita sebagai guru tidak perlu mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita lebih fokus pada penyelesaian masalahnya. Tidak menyalahkan dirinya terus-menerus. Jadi bagaimana dia bersikap baik pada dirinya dan juga orang lain. Yang kedua, dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Walaupun kita mengakui bahwa
setiap orang pernah melakukan kesalahan, kita tetap menekankan bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Apa yang dilakukan itu membuat orang lain tidak nyaman. Sehingga kita bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga anak itu mengakui dan mengenali kesalahannya serta kebutuhan dia. Nah, apa yang kita bisa lakukan dalam validasi tindakan yang salah? Kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Seperti kasus Tommy tadi kan, sebagai guru, Tommy, Ibu yakin kamu melakukannya karena alasan? Ibu yakin kamu punya alasan? Apa yang membuat kamu seperti itu? Kita validasi tindakan yang salah itu. Kamu boleh berusaha menjaga sikapnya. Terus, maukah kamu belajar cara lain agar keterpenuhan kamu terpenuhi tapi tidak menyakiti temanmu? Nah, seperti itu validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian yang ketiga dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinannya. Kita sudah buat kesepakatan sebelumnya dengan siswa. Kita sudah sebuah keyakinan kelas. Kita tanyakan pada siswa, dari apa yang kamu lakukan tadi, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Nah, seperti itu. Jadi dia berpikir, oh iya, saya sudah buat kesepakatan bersama Bu Guru dan teman-teman bahwa saya harus menghargai teman siapa saja. Jadi dengan seperti ini, kita akan memunculkan motivasi secara intrinsik. Sehingga dia mengakui dan mengiyakan bahwa tindakannya salah dan mau merubahnya sebagai identitas yang positif. Mau mencarikan solusi untuk dirinya, apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah posisi kontrol seorang guru dalam segitiga restitusi. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu Guru, next slide ya Miss Nari. Guru yang baik itu memiliki kemampuan semua ini dalam mewujudkan budaya positif. Jadi budaya positif yang ada di sekolah itu kita terapkan melalui 6 langkah tadi. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kesemuanya itu saling melengkapi, saling terhubung satu sama lain. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sampaikan ini belum tentu benar ya. Kita di sini hanya posisinya sebagai sharing antar teman. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba berdiskusi bersama atau sharing pengalaman yang pernah Bapak Ibu alami, kita bicarakan bersama. Mungkin bisa mengajukan pertanyaan atau pendapat dan sebagainya. Bisa dilakukan raise hand dulu yang bisa sharing pendapat, mungkin pernah mengalami pengalaman, kita berbagi pengalaman di sini, bagaimana penanganan Ibu, sehingga yang darinya itu terlalu divonis salah dan nakal, menjadi siswa yang dinilai positif. Untuk Ibu Nari, masih berapa menit lagi kah kita bisa melakukan sesi ini? Untuk sesi diskusi kira-kira lagi 15 menit, Ibu Nurul. Oke, baik. Kita buka sesi diskusi bersama, nggih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberikan masukan, penguatan mungkin. Mungkin dari Bapak Adi Upadana selaku PP juga ya, meskipun bukan PP saya, tapi PP di Kabupaten Karangasem bisa melakukan penguatan-penguatan bagi kami semua di sini, Pak. Oke lah Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Di sini kalau dari segi apa yang Ibu sampaikan diseminasi hari ini sangat luar biasa sekali Bu. Apalagi Ibu berbagi praktik budaya positifnya ini sekolahnya kebetulan juga di kota Bu. Berbeda mungkin dengan saya. Kalau saya kan sekolahnya karena masuk ke dalam Kabupaten Karangasem agak di desa sedikit seperti itu. Jadi terima kasih atas pengalaman berbaginya terkait dengan itu. Hal-hal budaya-budaya positif yang sudah Ibu lakukan. Nah, mungkin ada kesamaan dari segi penerapan untuk
karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dari segi religiusnya Bu sama dengan yang Ibu miliki. Di sana masyarakat seperti itu. Kan ada juga pesam. Jadi hal-hal itu memang benar merupakan positif yang sangat berdampak pada kebutuhan siswa seperti itu. Nah, itu saja mungkin kalau di penerapan pribadi, bagaimana cara mencari posisi kontrol yang baik sebagai manajer seperti itu. Ya, dalam aspek ini, kalau di pengalaman saya di sekolah saya itu banyak hal yang perlu ditekankan. Nah, mungkin dengan seringnya melakukan penerapan positif dan ini ya kita melakukan restitusi kepada siswa, dapat dia berubah, kemudian mungkin ketika sudah lama perlu kita restitusi lagi seperti itu. Jadi kita memang perlu kesabaran dan tetap berjuang untuk mendidik siswa seperti itu, Bu. Merdeka. Merdeka. Terima Terima kasih, Bu. kasih atas penguatannya yang sangat luar biasa. Jadi keberuntungan buat kita semua hari ini bisa belajar langsung dengan Bapak Adi yang sekaligus juga pernah menjadi CKW Angkatan 4 di Kabupaten Karangasem dan saat ini sebagai PP ya. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Meskipun bukan sebagai PP saya, tapi bersedia meluangkan waktunya yang sangat sibuk untuk saya malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan. Silakan untuk raise hand. Oke, Ibu Makrifah. Ya, silakan Ibu Makrifah mau berbagi pengalaman atau berbagi mohon izin Bu Nurul, saya masih tetap off cam ya Bu Nurul. Yes, ya. Oke Bu, terima kasih. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Moderator dan juga pemateri kita Bu Nurul Ekawati. Di sini saya karena masih menjadi seorang guru baru, jadi saya lebih ingin bertanya kepada Bu Nurul. Mohon izin Bu Nurul, izin bertanya. Yes, siap Ibu Makrifah. Ini Bu Nurul. Jadi satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nurul, bagaimana cara kita untuk mengukur keberhasilan budaya positif di sekolah, begitu Bu Nurul. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa berbobot ya. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Makrifah. Tapi bagaimana cara kita mengukur keberhasilan budaya positif kita di sekolah tadi? Yang pertama itu menurut saya ya, meningkatnya partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, baik intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler. Yang tadinya siswa itu tidak semangat saat belajarnya ogah-ogahan, jadi sangat bersemangat dia mengikuti kegiatan itu. Yang tadinya ekstranya juga malas-malasan, jadi sekarang semua ekstra peminatnya banyak dan aktif. Itu salah satu indikator. Yang kedua, bisa jadi penurunan angka masalah yang terjadi di sekolah atau konflik antar warga sekolah. Yang tadinya catatan BK-nya siswa yang si A setiap bulan pasti bolos sekian kali, yang misalnya 5 kali dalam sebulan berkurang menjadi 3 kali, kemudian bulan berikutnya berkurang menjadi 1 kali, dan akhirnya dia selalu masuk full time dan on time. Itu indikator kedua. Yang ketiga, tingkat kepuasan siswa, guru, dan orang tua terhadap lingkungan sekolah. Yang tadinya orang tua tidak mendukung apapun program sekolah, menjadi mendukung penuh semua program yang dilancarkan oleh pihak sekolah. Yang keempat, peningkatan prestasi siswa, baik akademik ataupun non-akademik. Kita yakini bahwa dengan menerapkan budaya positif, vibrasi sekolah itu menjadi lebih baik. Bagaimana siswa yang tadinya tidak disiplin, menjadi disiplin datang tepat waktu, kemudian menjadi disiplin dalam menjaga pola belajarnya, otomatis prestasi akademik dan non-akademik sekolah juga meningkat. Yang kemudian, yang terakhir adalah hubungan yang harmonis antara guru
siswa, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, menurut saya seperti itu. Memang tidak ada angka pasti ya di sini, tapi kita bisa melihat perubahan-perubahan itu dan bisa merasakannya. Yang tadinya siswa kita nggak berprestasi, sekarang banyak sekali bermunculan prestasi. Yang seperti itu. Mungkin demikian Ibu Marifah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Ibu Marifah? Nggih, Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, masih bisa lagi Ibu Nari untuk kita lakukan sesi tanya jawab atau sharing pengalaman? Masih ada waktu Ibu Nurul sekitar lagi 9 menit, barangkali 1 atau 2 pertanyaan lagi. Baik, Mungkin bisa. Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu bertanya, yang ingin melakukan silakan. sharing, boleh. Atau mungkin dari Bapak Nengah Swete selaku Bapak Pakar Kurikulum yang bersama kita malam hari ini bisa memberikan masukan, saran, atau sharing pengalaman kepada kami Pak yang masih junior, yang masih minim pengalaman dibanding Bapak. Bapak Nengah Sweta masih bergabung bersama kami? Atau Bapak Ibu yang lain mungkin yang punya pengalaman saat menangani siswa, sekedar sharing, bolehlah bagaimana yang tadinya siswa itu susah untuk diajak bekerja sama, susah untuk diajak berdisiplin, menjadi siswa yang sangat disiplin dan sangat positif dalam hal ini. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah guru-guru hebat yang mampu memberikan penanganan terbaik kepada siswanya. Atau mungkin Ibu Rizka Handini sebagai guru paling muda ini ya. Ada mungkin yang memberikan masukan atau berbagi pengalaman yang pernah terjadi selama berkarir sebagai guru. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Nurul. Karena masih hitungan ya, jadi masih belum masih kurang kalau pengalaman itu tentang menangani siswa. Oke. Baik Bu Nurul, ini sepertinya ada Bu Emi yang raise hand. Mungkin Oke. dipersilakan Bu Emi ya. Silakan Ibu Emi. Oke, baik. Ibu Nurul, terima kasih atas waktunya, kepada Ibu moderator juga. Baik, di sini saya mau berterima kasih gitu, sampaikan. Mungkin ini juga sudah menguatkan saya dalam proses pembelajaran saya jadi guru sekarang ini selama sekian tahun gitu. Dari mungkin yang sebelumnya saya mungkin menjadi tipe guru yang mungkin penghukum gitu. Penghukum bukan berarti menjadi seperti diktator gitu, enggak sih gitu. Tapi mungkin cara kerja dari awal menangani kasus itu tuh langkah hukum gitu. Jadi sekarang dengan apa yang sudah Bu Nurul paparkan, kemudian menambah penguasaan di mana kelas saya, di mana sekarang berpikir lagi, oh ini juga anak-anak ya, mungkin tidak yang puluhan, jadi bisa berpikir ke depan, mengambil sikap dan tindakan seperti apa gitu. Kan harus usaha bisa memahami mereka di posisi mereka dengan apa yang telah Bu Nurul sampaikan tadi. Mungkin semoga dari posisi sebagai hukum kemarin atau pembahasa bersalah yang saya
terapkan kemarin-kemarin sebagai seorang guru, mungkin selanjutnya semoga saya bisa juga menerapkan posisi kontrol untuk mengatasi kenakalan ataupun permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran sebagai manajer gitu ya, posisi kontrolnya sebagai manajer gitu. Jadi di sini pun saya belajar dari penjelasan-penjelasan Bu Nurul, jadi kita tetap harus bersikap positif, berpikir positif bahwa anak-anak ya unik gitu. Mereka masih anak-anak juga. Kita tidak boleh menuntut mereka menjadi orang dewasa seperti kita yang sudah memikirkan hal ke depannya itu akan menjadi seperti apa begitu. Baik, itu saja dari saya Bu Nurul. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan yang lain kalau misalnya ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas urun pendapatnya dari Ibu Emi. Kita akui ya bahwa siswa kita itu datang dari karakteristik yang berbeda, baik kepribadiannya, baik pola asuh keluarga, baik latar belakang pendidikan keluarga. Jadi dia ke sekolah tuh dengan berbagai macam tipenya dan tugas kita melayani mereka dengan sepenuh hati dengan berbagai keunikan mereka, dengan berbagai karakteristik mereka masing-masing yang tidak mungkin kita ubah gitu loh. Kita tidak mungkin ubah mereka menjadi pribadi yang lain, tapi hanya kita menebalkan laku-laku positif yang ada pada diri siswa itu sendiri. Terima kasih urut pendapatnya Bu Elmi. Baik, dilanjutkan dengan mungkin teman-teman yang lain. Silakan. Bapak Ibu bisa dimohon isi daftar hadir ya, bisa di-share Ibu Nari daftar hadir untuk kegiatan kita malam hari ini. Bisa di-share di chat, room chat kita. Mohon maaf Ibu Nurul, daftar hadirnya sudah dikirimkah? Sudah di grup kita Bu Eni. Bisa ya? Mohon izin dulu Bu Nurul, saya coba buka terlebih dahulu Ibu. Sudah Ibu Emi? Oke, sudah ya. Ya, Bapak Ibu, dimohon kesediaannya untuk melakukan presensi melalui tautan yang sudah dibagikan oleh Bu moderator kita pada malam hari ini pada kolom chat. Oke, sambil melakukan presensi, mungkin ada masukan lagi atau urun pendapat atau berbagi pengalaman yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, kita lihat di sini ada Ibu Damayanti dari SMP Negeri 13 Denpasar. Bisa berbagi Ibu dengan kami di malam hari ini? Apakah Ibu Damayanti bisa mendengarkan kami? Oh, tidak. Oke, Baik kita Ibu. coba mengundang kembali urun pendapat dari Ibu Lilis. Mungkin karena kita berada di luar daerah yang berbeda, mungkin pola penerapan dari disiplin atau budaya positifnya juga tidak sama.
bisa berbagi tentang kegiatan budaya positif yang diterapkan di sekolah Ibu? Ibu Lilis bersama kami di sini. Ya, Bu Nurul. Halo. Halo Ibu, nggih, terdengar Ya. jelas Kak Ibu suaranya. Oh, iya. Pengalaman di sekolah ya. Nggih, mungkin bisa berbagi ada penerapan budaya positif apa di sekolah Ibu yang nantinya bisa kita Oh terapkan di iya. sini. Oh iya. Saya dari SMP 13 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Disiplin positif yang diterapkan sekolah kami, pertama pas masuk sekolah, anak-anak itu biasa Bapak Ibu guru yang menjemput di depan, itu ada salam sapa gitu. Terus untuk kegiatan di hari ini yang biasa itu di hari Rabu, ada Rabu bersih. Untuk yang Kak 13 ya, masih kan kalau yang kurikulum Merdeka itu jamnya eh, apa lebih 1 jam gitu. Kalau yang Oke, K13 itu iya. kekurangannya diisi oleh Rabu bersih ya. Kemudian juga di hari Kamisnya ada Kamis literasi itu Kamis budaya literasi. kalau iya Kamis literasi anak-anak itu juga di situ ada apa di satu lapangan semuanya kumpul itu tiap minggu itu berbeda-beda jadwalnya. Ada yang minggu pertama misalnya baca buku bersama, terus yang siswa yang ke depan untuk membacakan kembali apa yang dibacanya. Kemudian untuk minggu kedua ada saya literasi, untuk yang ketiganya ada eh, komik, terus ada apalagi yang keempat itu kabar tilas kaulinan barudak 13 ya. Itu di sana di di kabar tilas itu permainan-permainan yang budaya-budaya Sunda itu dimainkan. Jadi di sini anak-anak semua sama gitu ya. Jadi diajak bermain itu diajak bermain semuanya untuk itu juga untuk memotivasi budaya-budaya atau sikap-sikap perilaku yang baik ya. Terus juga di hari Jumatnya ada duha bersama, tausiah dari anak-anak per kelas gitu ya, Asmaul Husna, terus dipimpin tiap kelasnya, kemudian juga menyampaikan tausiah dari anak. Ya, kemudian di tiap hari di jam pelajaran itu berdoa bersama, ngaji bersama gitu ya. Masing-masing punya deresan, punya tadarus gitu ya, masing-masing kelas beda-beda. Itu dilanjutkan dengan berdoa di kelas belum belajar. Ya, kalau misal di kami juga di tiap kelas itu diterapkan kesepakatan kelas, mulanya dari keinginan kelas yang dipimpin oleh wali kelasnya. Ke peserta didik itu mau apa, kamu mau bagaimana, gitu ya. Itu dalam keinginan kelas. Kemudian disampaikan mana yang samanya, gitu ya, sepakat satu kelas. Kemudian disepakati kelas bersama. Kemudian itu keyakinan jadi keyakinan suatu kelas. Nah, misalkan di situ ada yang melanggar suatu keyakinan kelas, kalau masih bisa ditangani sama wali kelasnya. Kalau masih belum ditangani wali kelas, di sini kami ada yang menanganinya, yaitu tim komisi kedisiplinan yaitu Komdis. Kalau misalnya masih belum juga, itu nanti ke pihak BK. Ya, mungkin udah
Sementara sekian dulu ya. Oke, Terima kasih. baik Ibu. Terima kasih banget informasinya, sharing pendapatnya. Yang saya tangkap nih ada komisi kedisiplinan. Di sekolah kami ini belum ada ya Bu. Mungkin kita bisa tiru ya Bu ya, studi tiru melakukan Iya, sekolah itu. Kalau iya, kami biasanya ketika dari wali kelas itu langsung ke BK, tidak lagi ada celah antara guru wali dengan BK dengan melalui komisi kedisiplinan. Mungkin ini kita bisa buat bersama. Jadi sebelum ke BK, anak itu ditangani di komisi kedisiplinan terlebih dahulu. iya. Jadi beberapa yang sama di Kalau sekolah ya kalau kami itu untuk apa? kebersihan. Jadi kami lakukannya adalah Jumat Oh ya. bersih. Jadi ada pembersihan bersama, ada pilah sampah di hari Jumat. Kalau Ibu mungkin di Rabu bersih ya, kami di hari Iya, Jumat kalau bersih. Jumat bersih juga ada itu kalau misalnya bertepatan dengan P5 baru Oh, di Jumat P5. bersih. Oke. Jadi, Kalau misalnya Bu Nurul ya, ini kalau adanya tadi Komdis itu ini menerapkan poin positif bagi yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, kami berikan poin positif. Terus bagi yang ada pelanggaran, misalkan untuk melanggar kesepakatan kelas, itu kami beri poin negatif. Nanti di akhir di akhir bulan. dijumlahkan gitu. Oh, Terus dijumlahkan. di akhir tahun juga nanti ada penghargaan bagi siswa yang banyak poin positifnya seperti Ada itu. reward bagi siswa yang memiliki nilai positif Iya, ada paling banyak di rewardnya. antara teman-teman yang lain. Oke, Iya. baik Ibu. Terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Beruntung ya sudah membersamai kami bersama-sama di sini. Jadi kami dapat ilmu Terima dari Ibu kasih. ini, dapat pengalaman baru, dapat sharing tentang kegiatan di sana. Yang pada dasarnya kurang lebih sama ya. Ada Iya. literasi juga, ada kegiatan peningkatan keyakinan umat beragamanya juga melalui doa bersama. Kalau di tempat kami di sini karena mayoritas Hindu, kita lakukan Trisandya. Kalau di sana mungkin doa dengan ngaji bareng, mungkin juga ada yang melakukan sholat duha bareng. Kalau kami di sini karena kebanyakan Hindu, jadi sholatnya dilakukan sendiri-sendiri. Oke, Ibu, terima kasih untuk kesediaannya bersama-sama dan berbagi pengalaman serta kegiatan di sekolah Ibu. Baik, Bapak Ibu diingatkan kembali untuk mengisi Ya, link sama-sama. presensi kita. Ibu, terima kasih. Oke, buat Ibu Nari, apakah masih ada sesi lagi yang bisa dibuka untuk tanya jawab? Terima kasih Bu Nurul untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Bu Nurul sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan bersama. Boleh Ibu Nurul langsung memberikan closing statement terlebih dahulu sebelum saya tutup untuk kegiatan diseminasi kali ini. Saya persilakan Bu Nurul. Baik, jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada malam hari ini kita telah lalui bersama bincang-bincang dan diskusi ya tentang budaya positif, tentang penerapannya dan segitiga restitusi yang pernah kita lakukan kepada siswa kita. Mungkin selama ini kita lebih sering sebagai di posisi penghukum, jadi alangkah lebih bijaksananya untuk kedepannya nanti kita ada bergeser posisi kita menjadi seorang posisi manajer. Jadi tidak lagi mencari kesalahan siswa, tapi lebih mencari solusi agar siswa tidak melakukan kesalahan itu kembali dan menjadi siswa yang menilai positifnya lebih banyak. Nah, demikian Ibu Nari dan terima kasih kepada teman-teman atas kebersamaan dan bincang-bincang yang luar biasa malam hari ini. Saya menjadi dapat banyak ilmu, masukan dan juga penguatan dari rekan-rekan kita, terutama Bu Lilis ya yang dari luar Bali, dari Jawa Barat, dan kemudian dari ada PP juga yang telah membersamai kita, walaupun beda kabupaten, beliau bersedia meluangkan waktunya, dan juga teman-teman yang dari sekolah di luar SMP 13, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ada Ibu Damayanti, ada Ibu Sriasih, terima kasih kesediaannya membantu diskusi kita pada malam hari ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Bu Nurul. Sungguh pemateri kita hari ini luar biasa ya Bapak Ibu. Hari ini kita telah menggali bersama-sama, berdiskusi juga dan memahami lebih dalam tentang pentingnya membangun budaya positif. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ilmu atau wawasan dari pembicara kita, tetapi juga partisipasi aktif para peserta dari Bapak Ibu guru sendiri tentang pengalamannya di luar yang mungkin disampaikan oleh Bu Nurul tadi dan itu benar-benar menambah wawasan kita semua. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu tentunya bisa kita terapkan di berbagai aspek kehidupan kita, tidak hanya di rumah saja Bapak Ibu, mungkin juga di lingkungan kerja, sekolah, ataupun lingkungan sosial yang lebih luas. Kita telah belajar bahwa budaya positif itu bukan hanya sekedar konsep Bapak Ibu, tapi budaya positif itu adalah suatu kekuatan yang tentunya ketika kita biasakan dapat mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Dan inilah akan jadikan kita memiliki fondasi yang memungkinkan kita untuk berkembang secara individual dan kolektif, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan bersama Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, semoga kegiatan ini atau ilmu-ilmu yang kita peroleh di sini tidak hanya berhenti sampai di sini saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini dibawa keluar Bapak Ibu dan kita terapkan di kehidupan kita yang nyata, di lingkungan sosial kita yang sesungguhnya. Jadi hanya saja aplikasi yang lebih baik hingga apapun cita-cita kita sebagai pendidik dan cita-cita murid akan terwujud nantinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua pada kegiatan diseminasi kali ini dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam menciptakan budaya positif dimanapun kita berada. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu dan kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan semoga kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup kegiatan ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan meninggalkan room. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ibu Nurul dan semua. Ibu, sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Ibu Risca.